Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titi Fadina Putri, perwakilan dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Sejarah Peradaban Islam pada Masa Dinasti Turki Utsmani. Sejarah berdirinya dinasti Turki Utsmani. Perlu diketahui, keadaan politik Islam mulai membaik dan mulai pulih bersamaan dengan berdirinya 3 kerajaan besar, yaitu kerajaan dinasti India di Mogol, lalu kerajaan Safawi di Persia, dan yang terakhir kerajaan dinasti Turki Utsmani. Dari 3 kerajaan besar tersebut, yang paling lama bertahan dan paling lama berdiri adalah kerajaan dinasti Turki Utsmani. Turki Utsmani telah menunjukkan kehebatan-kehebatannya di dalam penaklukan wilayah, penaklukan serangan-serangan musuh, dan penaklukan Konstantinopel. Selain dari itu, dinasti Turki Utsmani dianggap sebagai dinasti yang mampu menghimpun kembali umat Islam yang terpecah belah pada masa itu. Dinasti Turki Utsmani merupakan kekhalifahan yang cukup besar di dalam Islam dan memiliki pengaruh yang cukup signifikan di dalam perkembangan wilayah Islam seperti di Asia, Afrika, Eropa. Bangsa Turki bukan hanya merebut negara Arab, tetapi juga seluruh daerah antara Kaukasus dan kota Wina dari Istanbul, ibu kota kerajaan itu. Mereka menguasai daerah di sekitar Laut Tengah berabad-abad lamanya. Kerajaan Turki Utsmani didirikan oleh suku bangsa pengembara yang berasal dari wilayah Asia Tengah, yang termasuk suku Kai ketika bangsa Mongol menyerang umat Islam. Pemimpin suku Kai, yaitu pada Sulaiman Shah, mengajak anggota sukunya untuk menghindari serbuan bangsa Mongol tersebut dan lari ke arah barat. Bangsa Mongol itu mulai menyerang dan menaklukkan wilayah Islam yang berada di wilayah di bawah kekuasaan dinasti Khwarezmshah. Tahun 1219 sampai dengan 1220 Masehi, Sulaiman Shah meminta perlindungan kepada Jalal ad-Din, memberi jalan agar Sulaiman pergi ke barat ke arah Asia Kecil, dan di sanalah mereka menetap. Sulaiman ingin pindah lagi ke wilayah Syam setelah ancaman Mongol reda. Dalam usahanya ingin pindah ke negeri Syam tersebut, pemimpin setelah itu, orang-orang Turki tersebut hanyut di sungai Efrat yang tiba-tiba mengalami pasang. Pada tahun 1228, akibat dari pasang disurut di sungai, mereka akhirnya terbagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama ingin pulang ke wilayah asalnya, dan yang kedua ingin melanjutkan perantauannya ke wilayah Asia Kecil. Kelompok-kelompok itu dipimpin oleh Erhotgrol atau Arthurgol, anak Sulaiman. Mereka akhirnya menyembahkan dirinya kepada Sultan Aladin II dari Turki Seljuk, yang pemerintahannya berpusat di Konya, Anatolia, Asia Kecil. Kelompok kedua yang ingin melanjutkan perantauannya ke wilayah Asia Kecil itu berjumlah sekitar 400 keluarga, dipimpin oleh Erhotgrol, anak Sulaiman. Di sana, di bawah pimpinan Erhotgrol, mereka mengabdikan diri kepada Sultan Seljuk yang sedang berperang melawan Bizantium. Pada waktu itu, bangsa Seljuk yang sedang berperang, mereka yang serumpun dan seagama dengan orang-orang Turki imigran tadi melihat bahayanya dari bangsa Romawi. Melihat bahayanya orang-orang Romawi atau Bizantium tadi, dengan adanya tambahan pasukan baru dari saudara sebangsanya itu,
pasukan Seljuk menang atas Romawi. Sultan gembira dengan kemenangan tersebut dan memberikan hadiah kepada Etrogol, wilayah yang berbatasan dengan Bizantium. Dengan senang hati, Etrogol membangun tanah pendidikan itu dan berusaha memperluas wilayahnya dengan merongrong dan merebut wilayah Bizantium. Mereka menjadikan Sokut sebagai wilayah kekuasaannya. Dinasti Seljuk Rum pada saat itu sedang surut. Dinasti tersebut telah berkuasa di Anatolia bagian tengah kurang lebih 200 tahun lamanya. Sejak tahun 1077 hingga tahun 1300, Erhorga meninggal dunia pada tahun 1289 Masehi. Kepemimpinan dilanjutkan oleh Utsman atau Utsmani. Inilah yang dianggap sebagai pendiri dari kerajaan Utsmani. Utsmani memerintah antara tahun 1290 sampai dengan 1326 Masehi. Sebagaimana ayahnya, ia berjasa kepada Sultan Alauddin II dengan keberhasilannya menduduki benteng-benteng Bizantium yang berdekatan dengan kota Bursa. Pada tahun 1300 Masehi, bangsa Mongol menyerang kerajaan Seljuk Rum, kemudian terpecah dalam beberapa kerajaan kecil. Utsman pun menyatakan kemerdekaan dan berkuasa penuh atas daerah yang didudukinya. Sejak itulah dinasti Turki Utsmani dinyatakan berdiri. Penguasa pertamanya adalah Utsmani itu sendiri. Setelah Utsman mengumumkan dirinya sebagai Padishah al-Utsman, raja besar keluarga Utsman, sedikit daerah kerajaan dapat diperluasnya. Sejarah perkembangan dinasti Turki Utsman. Setelah mengumumkan dirinya sebagai raja besar keluarga Utsman, sedikit demi sedikit kerajaan dapat diperluasnya. Utsman I disukai sebagai pemimpin yang kuat bahkan lama setelah beliau meninggal dunia. Sebagai buktinya terdapat istilah di bahasa Turki, "Semoga dia sebaik Utsman." Reputasi beliau menjadi lebih harum juga disebabkan karena adanya cerita lama dari abad pertengahan. Utsman diinspirasikan untuk menaklukkan berbagai wilayah yang menjadi wilayah kekuasaan Kesultanan Utsmaniyah. Selain menetapkan keamanan dan keamanan di dalam negeri, ia menaklukkan perluasan daerah kerajaan Eropa. Ia dapat menaklukkan Adnopel yang kemudian dijadikannya ibu kota kerajaan yang baru. Merasa cemas terhadap ekspansi pasukan kerajaan Eropa, mengorbankan semangat perang. Sejumlah besar pasukan sekutu Eropa disiapkan karena masa pemerintahan Utsmani yang lama, yaitu dari tahun 1299 Masehi sampai dengan 1924 Masehi, menjadikan sejarawan berbeda pendapat dalam membuat periodisasi dalam perkembangan. Dapat dibagi menjadi 5 periode, yaitu periode pertama yaitu pada tahun 1299 sampai dengan 1402 Masehi, yaitu dari masa Utsman sampai masa Bayezid I. Yang kedua, pada periode kedua yaitu 1403 Masehi sampai dengan 1560 Masehi. Masa ini diisi oleh Muhammad I sampai dengan masa Sulaiman Al-Kanuni. Periode ketiga 1566 Masehi sampai dengan 1703 Masehi, dari Sultan Salim II sampai Sultan Mustafa II. Yang keempat, pada periode keempat 1703 Masehi sampai dengan 1839 Masehi, ditandai dari masa Sultan Ahmad III sampai dengan Sultan Mahmud II. Yang kelima 1839 Masehi sampai dengan pada periode kelima
1839 Masehi sampai dengan 1922 Masehi, dari masa Sultan Abdul Majid I sampai dengan masa Sultan Muhammad VI. Kemajuan yang dicapai kerajaan Turki Utsmani tidak lepas dari dukungan militernya yang kuat. Tak heran jika dinasti Turki Utsmani dapat menaklukkan berbagai daerah dan menaklukkan serangan-serangan musuh dan penaklukan Konstantinopel, sehingga mendukung kemajuan-kemajuan di bidang lainnya, seperti pertama di bidang militer, yang kedua di bidang pemerintahan, yang ketiga bidang budaya, sosial budaya, dan yang keempat bidang keagamaan, dan yang terakhir di bidang ilmu pengetahuan. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan dari materi sejarah berdirinya kerajaan dinasti Turki Utsmani, perkembangan dinasti Turki Utsmani hingga kemajuan dari dinasti Turki Utsmani. Untuk materi selanjutnya mengenai dinasti Turki Utsmani akan dijelaskan lebih detail lagi oleh saudari saya, yaitu Miftahur Rahmah dari kelompok 11. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.